kita hari ini diberikan ruang dan waktu kembali untuk memperingati hari suci Jumat Agung. Ya, di bawah tema renungan kita yaitu makna kematian Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau yang disebut dengan Jumat Agung. Mengapa Jumat Agung? Karena pada Jumat itulah Tuhan Yesus mati, tersalib di Bukit Golgota demi untuk menanggung dosa umat manusia. Pada Jumat Agung ini kita diingatkan kembali tentang makna kematian Tuhan Yesus. Memang tahun ini kita masih seperti tahun yang lalu, tahun 2020, kita masih merayakan atau memperingati Jumat Agung di tengah-tengah penyebaran COVID-19. Tapi saya percaya bahwa perayaan kali ini tidak akan kehilangan makna religi, tidak akan membuat kita seolah-olah tidak berdaya. Tapi walaupun di tengah COVID-19 kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sembuh, karena memang Dia mati juga untuk menyertai kita. Saudara, peristiwa Jumat Agung tentu membawa kita pada pengenangan peristiwa Yesus di kayu salib sebagai tanda pengampunan akan dosa kita. Peristiwa Jumat Agung janganlah hanya dilakukan sebagai sebuah rutinitas. Akhirnya kita akan terjebak dalam sebuah seremonial belaka yang tidak memiliki makna. Artinya kalau Jumat Agung ya kita hadir di gereja, ikut perjamuan, tetapi tidak ada maknanya dalam kehidupan kita. Lalu untuk apa berkali-kali kita merayakan Jumat Agung, kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, tetapi makna religi tertinggi dalam hidup kita tidak dapat. Karena peristiwa kematian Tuhan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa fenomenal yang seorang penjahat seperti film-film penjahat yang akhirnya akan menang melawan kejahatan, atau seorang penjahat yang akhirnya mati dan kisah ini. Sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa ya peristiwa Jumat Agung sudah seperti film, sudah disetting bahwa nanti yang benar yang akan menang, begitu. Atau sebuah film perang yang kita sudah tahu cukup siapa yang akan menang dalam film itu. Tetapi peristiwa penyaliban, penderitaan Tuhan Yesus, kesengsaraan Tuhan Yesus ingin membukakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus benar-benar menderita, sengsara. Dia yang adalah Tuhan rela menjadi manusia, dihina, diejek, diolok-olok, disiksa, memikul salib sepanjang jalan Via Dolorosa, jatuh berkali-kali dengan salib yang sama, supaya kita diingatkan bahwa Yesus menderita karena dosa kita. Dia tidak hanya menderita, diolok, dihina, disalib, tapi mati. Demi dosa kita, supaya kita sadar bahwa karena kita berdosa itulah Yesus mati. Supaya kita sadar bahwa karena kita itulah Yesus menderita. Dan Allah ingin menunjukkan kepada kita
bahwa hidup di bawah perbudakan dosa itu menderita. Karena apa? Kita akan selalu dipaksa untuk mengikuti kuasa kegelapan. Tidak hanya di dunia menderita. Oke, seperti orang narkoba kan, bagi dia enjoy, tetapi sebenarnya dia sedang membunuh dirinya secara perlahan-lahan, dan itu penderitaan dalam dosa. Tidak hanya itu, dia akan menderita setelah dia mati karena penderitaan kekal di neraka yang kekal. Karena itu peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus dipertontonkan kepada kita lewat Alkitab supaya kita tahu bahwa hidup dalam dosa itu tidak baik. Hidup dalam dosa itu mengakibatkan penderitaan dan kematian kekal di neraka yang kekal. Kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung adalah peristiwa fenomena. Walaupun diolok-olok, dia yang kudus, dia yang suci, dianggap penjahat. Dihina, diolok sebagai seorang penjahat kelas kakak. Bahkan matinya menghina. Matinya terhina. Karena pada zaman itu yang mati tersalib hanyalah penjahat kelas kakak. Siapa yang tersalib mati tersalib adalah penghinaan. Tanda kehinaan. Salib tanda kehinaan. Yesus yang suci, yang kudus, Allah mati terhina sebagai penjahat karena dosa kita. Mestinya kita yang penjahat itu yang mati, tapi Yesus mengambil alih apa yang harus kita alami, ditaruhkan kepada dirinya. Kematian Tuhan Yesus semakin ngeri ketika dia putus nafas dan kegelapan menutupi bumi 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 3 diwarnai dengan peristiwa terbelahnya tabir bait suci dari atas sampai ke bawah. Saudara, peristiwa Golgota ini adalah peristiwa sejarah yang mengubah kehidupan kita manusia. Sebab kematian Tuhan Yesus menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Dia yang mati supaya kita tetap hidup. Kita yang berdosa, tapi dia yang disalibkan. Kita yang berutang dosa, tapi dia yang membayar dengan darahnya. Dia menjadi domba sembelihan Allah supaya dapat membebaskan kita. Dialah yang menanggung segala dosa-dosa kita di atas punggungnya. Lalu apakah makna kematian Tuhan Yesus bagi kita pada saat itu? Makna yang pertama adalah kematian Tuhan Yesus menebus kita dari dosa dan membawa perdamaian bagi kita dengan Allah. Perhatikan ayat 46. Kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Jelas kata yang diucapkan Tuhan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus berteriak Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tafsiran mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus tersalib, dia melihat di atas, Allah memalingkan wajahnya dari Yesus. Mengapa Allah memalingkan wajahnya dari Kristus? Karena Kristus digundang penuh dengan dosa. Dia yang kudus memikul dosa kita. Karena dia yang kudus menjadi hina. Dia yang suci menjadi kotor karena dosa-dosa kita. Karena itu Allah memalingkan wajahnya. Allah tidak ingin melihat dosa yang merah, dosa yang kotor, yang begitu kotor dan najis, hina ada pada Yesus. Karena itu Allah
memalingkan wajahnya dari Yesus, sehingga Tuhan kata, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Begitu juga ketika Tuhan Yesus tersalib, tidak ada rasa kasihan dari orang sekitar. Bahkan ketika Tuhan Yesus memanggil Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ada beberapa yang dia sedang memanggil Elia untuk datang menolong. Penghinaan lagi yang dia terima. Kita lihat saja apakah Elia akan datang menolong. Apakah Tuhan Yesus mau? Tidak. Dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 34, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga 2 orang penjahat dan seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan tidak membalas. Jelas, karena Tuhan datang untuk menebus dosa kita. Dia tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi Tuhan rela disalibkan. Dia membayar segala dosa kita yang najis, kotor, hina dengan darahnya yang suci kudus, supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak bisa damai dengan Allah sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Hubungan kita dengan Tuhan terputus, dan kematian Yesus untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Peristiwa Eden itu dibayar lunas dalam peristiwa Golgota. Kejatuhan manusia di Taman Eden dibayar lunas dengan darah Yesus di bukit Tengkorak atau bukit Golgota, supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Yesus mati supaya kita berdamai kembali dengan Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kematian Tuhan Yesus membuka kembali persekutuan kita dengan Allah. Mari kita perhatikan ayat 51. Dan lihatlah nanti bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, jelas bagi kita bahwa ketika Tuhan Yesus mati, tabir bait Allah terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Tabir bait Allah, apa itu tabir? Tabir bait Allah itu adalah tembok pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Kalau ruang kudus tempatnya para imam berkumpul untuk mempersiapkan diri, siapa yang kena undi dia masuk ke ruang kudus untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Dan tidak sembarang orang boleh masuk ke sana. Hanya mereka yang ditunjuk untuk bisa masuk ke ruang maha kudus. Dan biasanya yang masuk, imam yang masuk, kakinya akan diikat dengan rantai, dan rantainya dipegang di luar, dia masuk. Jadi kalau tunggu lama tidak keluar, tinggal tarik, mungkin dia mati di dalam karena dosa. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, tabir bait Allah itu terbelah, pecah. Artinya apa? Maknanya bagi kita apa? Bahwa Tuhan membuka kembali persekutuan kita dengan kita. Semua orang bisa datang langsung dan berdoa kepada Tuhan. Tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus, jemaat hanya bisa menyampaikan doanya kepada imam, kemudian imam yang akan melanjutkan kepada Allah. Sejak kematian Tuhan Yesus, semua orang boleh berdoa kepada Allah. Semua orang bisa
berhubungan langsung dengan Allah. Karena lewat kematian, persekutuan kita dengan Allah dibuka kembali, dipulihkan kembali. Kita tidak perlu perantara. Karena itu Tuhan Yesus bilang apa kepada murid-murid? Dia mengajarkan doa Bapa kami. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa karena Kristus sudah membayar lunas. Jurang pemisah antara kita dengan Allah sudah tersambung kembali dalam kematian Tuhan Yesus. Tabir yang memisahkan antara kita dengan Allah. Dulu kan Allah mau bicara, tidak bisa bicara langsung dengan manusia, harus lewat para imam, para rasul. Tapi sejak kematian Tuhan Yesus kita bebas bicara. Kapan saja kita mau berdoa, satu hari berapa kali, tidak perlu berdoa hitungan waktu. Saudara mau berdoa kapan saja. Kematian Tuhan Yesus membuka kembali persekutuan kita dengan Allah. Kita bebas berdoa. Karena itu gunakan ruang ini, ruang doa ini kita gunakan untuk berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Karena Yesus sudah membukanya bagi kita. Karena itu jangan sampai ada orang yang tidak pernah berdoa sehari. Sama sekali dalam sehari tidak pernah berdoa. Anda tidak menggunakan hak istimewa yang Yesus berikan. Untuk bisa Anda berdoa kembali dengan Tuhan, dia harus mati di kayu salib. Karena itu berdoalah setiap hari. Karena untuk kita bisa berdoa, Tuhan bayar dengan darahnya. Untuk kita bisa berdoa setiap hari, Tuhan bayar dengan nyawanya dan darahnya. Karena itu orang Kristen jangan sampai satu hari tidak pernah berdoa. Saudara sedang mempermainkan Tuhan Yesus. Saudara tidak menghormati pengorbanan dan kematian dari kayu salib. Ruang doa ini dipakai karena Tuhan sudah membuka persekutuan kita kembali dengan Allah. Yang terakhir, kematian Tuhan Yesus memberikan kita kepastian keselamatan. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jelas ayat ini bahwa ketika Tuhan Yesus, ketika kematian Tuhan Yesus, kubur-kubur terbuka dan orang yang meninggal di dalam Tuhan, atau disebut orang-orang kudus, bangkit. Orang kaget karena orang bangkit dari kuburan. Mereka tidak menghilang, tapi mereka masuk ke kota untuk menampakkan diri. Betapa seramnya peristiwa kematian Tuhan Yesus itu. Orang mati bangkit. Saudara pernah lihat? Kayaknya perlu dibuat di Mumbul ini Jumat Agung begitu tiba-tiba kuburan di Mumbul itu yang susunya 4 orang itu. Tiba-tiba orang dia kebuka sendiri dan semua keluar datang. Halo, saya datang. Itu bagaimana kita lari apa enggak? Tapi itu yang terjadi pada saat peristiwa kematian Tuhan Yesus. Kuburan terbuka dan orang keluar. Orang-orang yang meninggal pada zaman sebelum Tuhan Yesus yang disebut orang-orang kudus, mereka bangkit. Alkitab mengatakan bahwa mereka bangkit. Artinya bahwa kematian Tuhan Yesus itu memberikan kepastian keselamatan. Bahwa orang-orang, karena itu Tuhan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan karena mereka akan beroleh. Dan luar biasa, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ini bagiannya karena mereka dibangkitkan. Lalu apakah orang mati aja yang dalam Tuhan saja yang memperoleh kepastian? Lalu bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan memberikan kepastian hidup kekal bagi kita. Jika kita, Anda sungguh-sungguh bertobat itu jangan saya bertobat tapi besok masih ulang lagi. Saya bertobat tapi besok masih. Artinya kita ini tidak steril dari dosa. Tapi jangan melakukan dosa berkali-kali.
Karena kalau langsung berubah kadang-kadang saya instan itu kadang-kadang tidak baik, butuh proses. Tapi yang penting saudara berubah. Jika saudara sungguh-sungguh bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, maka kematian Tuhan Yesus memberikan kepastian keselamatan bagi Anda. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang lewat apa kita dapat hidup kekal? Lewat Yesus Kristus. Bagaimana caranya supaya bisa hidup kekal? Percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara percaya sama Tuhan Yesus? Yakin masuk surga kalau mati hari ini? Yakin? Yakin? Amin. Masuk surga itu bukan karena kita melayani Tuhan, tapi karena kita percaya Yesus bilang kami hidup itu bukan karena pekerjaan, bukan karena kebaikan, bukan karena usahamu, tapi pemberian. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Kamu masuk surga itu bukan karena kamu rajin melayani Tuhan, itu bagian setelah kamu bertobat. Bukan karena kamu sungguh-sungguh tiap hari hidup di gereja untuk melayani Tuhan, bukan. Bukan karena kamu hidup kudus, tapi karena kamu percaya kepada Tuhan dan kamu imani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu dan hidup di dalam Tuhan. Maka dosamu dan engkau akan beroleh hidup kekal. Karena di luar Tuhan tidak ada hidup. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jangan terjebak dengan banyak jalan, banyak jalan. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui Aku. Jelas, surga hanya di dalam Tuhan Yesus dan berlaku hanya bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus kebinasaan. Karena itu saudara-saudara, melalui peristiwa Jumat Agung ini kita diingatkan bahwa kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita, mendamaikan kita dengan Tuhan. Yang kedua, membuka kembali persekutuan yang telah putus dan kita boleh berdoa kapan saja karena hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Yang ketiga adalah kita yakin bahwa kita diselamatkan. Kita beroleh hidup kekal dan surga. Karena apa? Kita percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidup kita. Selamat memperingati Jumat Agung. Kiranya peristiwa Jumat Agung yang kita rayakan hari ini memberikan perubahan dalam hidup kita. Hidup bukan untuk dunia lagi. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati.